Halo semua, balik lagi di podcast ngobrol pintar dan penuh inspirasi. Di sini saya bersama narasumber kita itu Bang Diki. Gimana kabarnya Bang Diki? Alhamdulillah baik nih Bang Rapi. Bang Rapi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Tadi gimana perjalanan ke sini? Perjalanan lumayan macet, namanya Jakarta ya. Ya, Bang Rapi sendiri gimana nih? Perjalanan naik apa sih? naik saya jadi lumayan lancar sih tadi di jalan. Reji lancar. Lancar. Kesibukan Bang Rapi sendiri gimana nih? Lagi banyak tugas sih, lagi kejar tugas. Oh, dikejar tugas ya? Iya, Bang Diki sendiri gimana Bang Diki? Lagi sibuk acara organisasi sih sama tugas-tugas biasa. Ya, betul. Nah di sini saya kan mau nanya tentang personal branding dan karir profesional untuk mahasiswa depannya. Boleh Pi, boleh. Aman. Aman. Tanya-tanya aja. Langsung aja ya kali ya. Menurut Bani sendiri personal branding itu seperti apa? Jadi personal branding itu adalah cara kita memperkenalkan siapa diri kita ke dunia, baik secara langsung maupun lewat digital. Jadi ini bukan soal pencitraan, tapi bagaimana kita menyampaikan nilai dan keunikan kita secara konsisten. Jadi kayak ciri khas kita gitu loh. Oke, dapat dipahami. Tapi menurut tapi gimana nih personal branding? Menurut saya sendiri sih kayak pandangan orang lain melihat kita gitu. Orang lain tuh tahu kita jago musik karena kita sering bikin musik di sosial media kita gitu. Oke, paham. Kan sama kayak Bang Niki. Pertanyaan kedua nih Bang Niki, Boleh. bagaimana menurut Bang Niki cara membangun personal branding? Jadi gue tuh mulai dari pahamin dulu nih apa kelebihan dan kekurangan gue. Gue kayak eh, ada kemampuan apa, kayak punya keahlian apa gitu. Jadi kan gue kayak suka musik dan suka fashion. Ya. Nah jadi gue membangun personal branding itu dengan cara kayak gue nunjukin kalau gue suka musik, cara berpakaian gue tunjukin ke orang-orang biar orang tahu kalau gue tuh kayak suka musik dan suka fashion gitu. Ya. Terus tapi gimana nih menurut kamu kayak membangun personal branding? Bisa kalau menurut saya sendiri sih bisa mulai dari hal-hal kecil. Bisa seperti kayak mulai dari ruang lingkup yang kecil kayak dari keluarga, teman dekat, itu baru ke teman-teman yang lebih luas gitu, kenalan dari sosial media bisa kayak gitu. Itu aja sih kalau saya. Oke. Langsung nih pertanyaan ketiga. Oke. Media sosial apa yang paling Bang Diki andalin ini buat Bang Diki personal branding? Media sosial paling baru Instagram sih, baru kayak posting di Instagram, kayak posting lagi main gitar lah, lagi nunjukin fashion lah, kayak foto-foto biasa. Niatnya mau ke LinkedIn sih, tapi nanti lah. Ya dibangun dulu dari Instagram. Bang Habis sendiri gimana nih? Sama sih kayak Bang Diki mulai dari Instagram dulu, dari yang umum dulu, baru ntar ke lebih ke yang spesifik gitu buat personal brandingnya. Oke, berarti sama nih ya, Ya, dari sama. Instagram dulu. Ya, mulai dari Instagram dulu. Langsung aja nih Bang Diki, lanjut ke pertanyaan keempat. Oke. Apa yang kamu harapkan dari personal branding kamu ke orang-orang yang melihat kamu gitu, spesifik orang? Jadi anggapan orang terhadap gue sendiri nih ya. Ya. Nah jadi gue pengen dianggap tuh kayak keren, kayak dianggap rapi, bisa ngerawat diri, bisa kayak banyak keahlian. Nah itu gue pengen hal-hal itu ditanamin ke dalam diri gue gitu. Jadi misalnya orang lihat gue, wah di sini kayak stylenya keren, Bisa jadi inspirasi gitu ya. jadi bisa terinspirasi, jadi orang ngikutin style gue gitu. Jadi gue yang bikin orang terinspirasi dengan style itu. Ya. Nah, itu aja sih. Terus kalau lu sendiri gimana nih? Apa yang orang lain harapin buat bertanggapan tentang lu? Nah itu sih sama kayak ini, cuman kayak pengen katanya aja kelihatan kayak lebih baik gitu, kayak pengen dia kayak punya vibe yang positif gitu, yang enak dilihat Positive gitu ya. vibe gitu ya. Iya, terus baik juga gitu,
profesional gitu, juga bisa Profesional. kayak profesionalitas. Kayak apa? Nah, next nih ya, pertanyaan keempat. Pernah nggak Bang Diki kayak ngerasa Bang Diki udah bangun personal branding nih, tapi kayak kayak ada yang masih kurang gitu, kayak masih jauh dari diri sendirinya gitu. Pernah sih kayak keluar dari zona nyaman. Iya, Kan iya. kayak namanya style kan berubah-ubah ya, kayak misalnya style zaman dulu tuh bajunya dimasukin, nah terus style zaman sekarang bajunya dikeluarin, jadi kita beradaptasi dengan style-style yang lagi ngetrend di zaman itu. Nah itu keluar dari diri gue sendiri, kayak gue tuh sebenarnya nggak nyaman dengan style-style yang sekarang, cuma gue harus beradaptasi karena orang tuh mengenalkan gue sebagai kayak suka styling, kayak pokoknya suka styling lah gitu, jadi gue harus ngikutin tren-tren sekarang kayak gitu. Harus paling baru gitu ya. Iya, harus kayak update lah. Oh, ya, ya. Buat aku sendiri gimana nih? Kalau buat aku sendiri, buat gue sendiri sih kayak dulu kan masih belum tahu ya. Terus kan karena banyak yang jadi coba-coba ikut viral. Terus karena merasa nggak cocok jadi kayak mau nyoba sendiri aja gitu. Nyoba dari diri sendiri yang nyaman sama diri sendiri. Siapa sosok yang lu jadikan inspirasi dalam personal branding? Mungkin YouTuber sih, YouTuber gaming. Cuman dia punya outfit yang lumayan bagus lah buat jadi inspirasi. Ya, Siapa tuh? Nama YouTubernya itu Jonathan Yandi. Oh, si Jo. Iya, Ya, gue kenal si Jo yang main ML gitu kan? iya, yang suka dibilang dark system. Iya, yang beban kan? Iya. Kalau lu sendiri apa, Bang Diki? Apa? Kalau gue kan karena suka Apa? fashion dan stylish ya, dan cowok juga, jadi gue ngidolain Jeffrey Nicole sih. Terkenal banget itu Jeffrey Nah Nicole. iya, dia stylenya kan keren ya, Iya, kayak keren trendy masa kini. Nah ya gue ngefans banget lah sama Jeffrey Nicole. Jadi dia sosok inspirasi. Misalnya dia bikin apa nih, nah gue pengen kayak dia gitu, pengen ngikutin dia dalam hal itu. Tapi gue olah lagi jadi hal yang berbeda dan unik. Jadi yang menggambarkan Dia menggambarkan gitu diri ya. gue sendiri, bukan Jeffrey Nicole. Jadi orang lihat ini ngeliat gue tuh bukan Jeffrey Nicole tapi gue. Iya, Diki gitu ya. Punya ciri khas sendiri. Oke, boleh. Bagaimana nih Bang Diki, misalnya ada yang komentar negatif tentang Bang Diki sendiri gitu. Gimana cara nanggapinnya? Kalau komentar negatif yang gak menyerang keluarga dan suku atau agama sih it's okay ya, kayak jadiin Lewat aja gitu ya? jadiin masukan aja buat kedepannya. Jadi kita belajar nih dari kritik dia, apa kayak misalnya harusnya lu nggak style kayak gini nih, nggak cocok sama lu. Nah kita lihat dulu emang bener nggak cocok atau cuma pendapat dia yang kritik doang, ya kita jadiin dulu. Kayak misalkan yang ngelihat gue tuh ada 1.000 orang. Ya, Nah jadi 1.000 itu kenapa yang komen kayak gitu cuma satu? Nah kalau yang komen banyak, kalau yang komen banyak, nah itu baru emang benar-benar gua nggak cocok dengan style itu. Tapi kalau cuma satu ya itu cuma kritik dia doang yang nggak suka sama style gua kayak gitu sih. Jadi cuekin aja lah. Walaupun kritik ya harus membangun, kita dengerin gitu. Kalau head komen diemin aja. Oke. Kalau lu gimana nih Pi? Misalnya ada yang kritik lu? Kalau gua sih mungkin kalau masih awal banget nih, masih belum kebiasa, mungkin bakal kepikiran. Overthinking ya? Iya, overthinking. Cuman untuk main overthinking kita fokusin aja ke komentar yang membangun, yang supporter gitu, biar overthinkingnya bisa hilang gitu. Iya, harus punya motivasi sih. Iya, buat motivasi. Terus, menurut lu Bang Diki, seberapa penting konsisten dalam membangun personal branding? Seberapa penting? Sebenarnya tuh personal branding tuh penting banget ya, jadi kita harus konsisten. Misalnya kayak ngepost di Instagram nih, kayak misalnya gue ngepost di Instagram tuh jarang-jarang, nah orang tuh nggak hafal dengan personal branding gue. Jadi gue harus sering-sering menunjukkan personal branding dengan cara yang konsisten gitu. Jadi gue misalnya gue jadwalin kayak jam segini tuh gue harus ngupload konten fashion gitu, terus jam segini gue harus ngupload konten musik. Jadi harus konsisten lah dalam mengupload itu. Jadi orang tuh keinget tentang yang suka musik dan suka fashion gitu. Iya, boleh. Terima kasih Bang Diki. Terus setuju nggak dengan tanggapan gua? Setuju banget. Iya, dia harus konsisten biar makin up ya, biar makin familiar lah gitu Iya, benar. di umum publik. Iya.
apa tantangan terbesar Bang Diki hadapi gitu dalam proses membangun personal branding? Apa tantangan yang dihadapi itu Ya. sih tren-tren itu yang tren cepat berubah. Misalnya Iya. tren sekarang tuh Starboy, terus tren yang lagi ngetren sekarang tuh Stena. Jadi kan tren tuh berubah-ubah ya. Jadi kita sebagai misalnya kita pengen ngebangun personal branding tuh kita harus cepat adaptasi gitu dengan perubahan-perubahan tersebut. Jadi harus ngikutin tren-tren sebenarnya, jangan malas. Ya misalnya tren ini nggak cocok sama gua, dicoba dulu aja, karena kalau ketinggalan tren ya udah lu bakal ketinggalan gitu. Iya. Jadi lu harus ngikutin setiap jejaknya, setiap langkahnya dengan konsisten dan harus sabar sih, gitu aja. Terus menurut lu gimana Vi? Tantangan lu deh jadi membangun personal branding. Mungkin kalau gue sendiri sih rada kurang percaya diri aja mungkin di kamera, apalagi Iya sih, pasti. di maksudnya dilihat banyak orang gitu ya, Hmm. masih belum terbiasa lah, masih belum percaya diri. Sama sih, gue juga ngerasa kayak gitu. Kayak misalnya gue lihat-lihat dulu nih videonya, Iya, ini iya. oke apa enggak, baru gue posting kayak gitu sih. Ya, soalnya kita udah itu sih udah posting duluan ya sebelum Iya, posting, jadi ya benar. banyak takutnya lah gitu. Iya benar sih. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir, ada tips nggak nih buat personal branding ke mereka? Nah, buat yang nonton, tips and tricks, sepruit tips nih, sebuah tips. Jadi Ya. kalian tuh kenali diri dulu, kalian itu siapa, kalian menonjol di bidang apa, kalian punya keahlian apa, punya bakat apa. Nah, kalian ini dulu, kalian kenali dulu. Dan misalnya saya ambil contoh dari saya sendiri ya. Misalnya jangan saya dah, misalnya gue tuh punya di bidang musik gitu ya. Ya. Jadi gue seriusin di musik, kayak misalnya orang tuh belum bisa nyanyi, nah tapi gue di umur yang masih muda tuh gue bisa nyanyi gitu. Jadi gue punya keahlian nih di bidang nyanyi, di bidang musik. Gue cepat belajar gitu, kayak Buat adaptasinya gitu ya. adaptasinya gue cepat belajar musik, gue cepat nanggepin nada-nada. Jadi gue kenali dulu, gue ada bakat di sini, ya udah gue seriusin gitu. Terus gue konsisten kayak jangan hari ini gue belajar musik, besok enggak gitu. Jadi gue harus konsisten musik gitu. Ya. Itu aja sih. Terima kasih tipsnya Bang Diki. Sama-sama Bang Raffi. Ya, itu dia guys, dari jawaban tentang personal branding dan karir profesional menurut Bang Diki. Sekian dari podcast ngobrol pintar dan terinspirasi. Semoga kalian termotivasi dan terinspirasi. See you next time di podcast berikutnya. Bye bye.